Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Pancasila Dander tahun ajaran 2021-2022, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah diberikan kelancaran tanpa ada halangan suatu apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh berkah ini kami kembali mengharap kehadirat-Mu untuk memanjatkan puji syukur atas kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih mendapat kesempatan untuk menuntut ilmu di tempat ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, aku telah rela Engkau Tuhanku dan Muhammad utusan-Mu. Aku belajar untuk memenuhi keinginan-Mu yang hendak menjadikan aku insan yang bertakwa. Oleh karena itu, anugerahilah kepadaku dan tambahkanlah ilmuku, serta tanamkan terhadap ilmu itu, agar menjadi manusia seutuhnya, adil dan beradab, sehingga selamat dunia akhirat. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemberi, berikanlah kepada kami, orang tua kami, Bapak Ibu guru kami, serta para pemimpin kami kekuatan iman, ketabahan dalam menjalankan perintah-Mu, serta jauhkanlah dari kesesatan dan kemungkaran. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh-solehah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, orang tua kami, para guru kami, para pemimpin kami, dan tempatkanlah kami di surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk literasi, dipersilahkan siswa-siswi membuka juz amma masing-masing surat Al-Quraisy halaman 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa fil qur'ani illa fi imrihi ala sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Sadaqallahul adzim. Sumpah Pancasila, alma mater kita, membangun bangsa bersama, bangsa Indonesia, mencetak tunas-tunas bangsa dan pendidikan, membentuk moral anak bangsa berdasar Pancasila. Sumpah Pancasila, alma mater kita, membangun bangsa bersama, bangsa Indonesia, mencetak tunas-tunas bangsa dan pendidikan, membentuk moral anak bangsa berdasar Pancasila. SMK Pancasila Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada siswa-siswi kelas 10. Selamat bergabung di SMK Pancasila. Perkenalkan, nama saya Lina Ayu Widayanti, biasanya disebut dengan Bu Lina. Insya Allah saya akan mengampu mapel sejarah Indonesia dan pendidikan kewarganegaraan. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tata krama. Nah, arti kata tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya adalah adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama adalah sopan, santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Hingga arti dari tata krama adalah adat, sopan, santun, kebiasaan, sopan, santun. Kemudian manfaat tata krama. Dalam penerapan adat sopan santun dapat mendatangkan sejumlah manfaat untuk kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama yaitu menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Memperkuat jalinan kerukunan yang sudah dibentuk selama ini. Memperkecil munculnya konflik di lingkungan masyarakat. Mempermudah pergaulan di masyarakat. Kemudian macam-macam tata krama. Ada beberapa macam-macam tata krama. Yang pertama adalah tata krama pergaulan. Nah, dalam pergaulan, komunikasi adalah hal yang sangat penting, di mana komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Antara lain adalah 1. Berbahasa dengan baik dan sopan. Kemudian, apabila berbicara dengan orang yang lebih tua, hendaknya menjaga pandangan, sedikit menunduk dan merendahkan volume suara. Memperhatikan dan merendahkan suara di hadapan lawan bicara. Memberikan kesempatan lawan bicara untuk berbicara. Jadi, apabila orang lain berbicara, kita harus diam, memperhatikan oleh orang lain berbicara. Ketika sudah selesai berbicara, baru kita menjawabnya. Kita tidak boleh menyanggahnya, ya. Kemudian, tata krama berkenalan. Nah, kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, dan tidak mengayun-ayunkan tangan. Karena ini pandemi, apabila kita kenalan tidak perlu berjabat tangan. Terus kemudian tata krama bertamu. Yang pertama adalah menentukan niat baik. Niat baik kita adalah untuk bersilaturahmi. Kemudian yang kedua memilih waktu berkunjung. Jangan sekali-kali bertamu dalam maksud saya saat bertamu, saat waktu berkunjung itu pada waktu santai. Terus kemudian mengenakan pakaian yang sopan. Mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Jangan mengintip ke dalam rumah. Masuk lalu duduk dengan sopan. Memulai perkataan dengan tutur kata yang baik dan sopan. Yang keempat adalah tata krama berpakaian. Nah, pakailah pakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Berpakaian sesuai dengan tempat dan keadaan. Pakailah pakaian yang sesuai dengan usia dan tidak terlalu ketat. Pakailah pakaian yang membuat kita nyaman bergerak dan dalam keadaan bersih. Kemudian tata krama makan. Yaitu yang pertama membaca basmalah. Kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Tidak berlebihan saat makan. Jadi makan jangan terlalu kenyang. Duduk tegak lurus dan tidak bersandar saat makan. Tidak berbicara saat makan. Kemudian tata krama menggunakan fasilitas umum. Dimanapun kita berada di tempat umum, maka kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menjaga kebersihan, baik di dalam kelas, apabila kita di sekolah, maupun di halaman. Kemudian
apabila ada di taman umum, kita harus jaga kebersihannya. Terus, apabila di jalan raya, kita harus sopan berkendara. Kita harus mentaati tata tertib lalu lintas. Kemudian, tata krama yang harus diterapkan di sekolah, yaitu tata krama bergaul. Itu pertama bergaul dengan guru. Dengan guru, kita harus sopan. Sopan dalam hal kita harus berbicara sopan di hadapan guru, yaitu antara lain suara tidak melebihi dari suara guru. Mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Apabila Bapak Ibu guru memanggil kita, maka kita harus segera menyaut dan mendatangi guru tersebut, segera melaksanakan perintahnya. Kemudian tidak memotong pembicaraan guru dan bila terpaksa, maka harus minta maaf terlebih dahulu. Terus dengan teman, kita harus menghormati dan menyayangi semua teman. Lalu saling tolong-menolong, tidak membuat ribut. Senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Tidak boleh mengambil sesuatu milik teman kecuali atas izinnya. Terus kemudian tata krama berpakaian di sekolah. Nah, di sekolah kita harus berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Di sekolah kita ada seragam putih abu-abu, pramuka, dan apabila olahraga kita juga harus memakai seragam olahraga. Terus menjaga aurat terhadap guru atau sesama siswa. Siswa tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan, tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan, dan bagi yang laki-laki tidak boleh memakai gelang, cincin, ataupun anting. Siswa tidak boleh bersolek atau berdandan yang berlebihan. Tidak boleh memakai tato, baik laki-laki maupun perempuan. Siswa tidak boleh mencoret mewarnai pakaiannya di kursi ataupun di bangunan sekolah. Kemudian, tidak boleh memakai baju olahraga selain jam olahraga. Kemudian tata krama belajar. Yang pertama, membenahi kelas sebelum guru masuk. Jadi piket harus segera melaksanakan sebelum bel berbunyi. Hadir di kelas pada waktunya. Dan apabila terlambat harus mengucapkan salam. Lalu menyampaikan alasan apa keterlambatan kepada guru. Terus tidak ribut atau tidak berisik di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Meminta izin jika hendak keluar pada saat jam pelajaran. Dia memperhatikan saat guru mengajar. Pada permulaan pelajaran, kita wajib untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian selama jam sekolah, wajib berada di sekolah, tidak boleh meninggalkan sekolah. Pada waktu guru terlambat masuk kelas, maka ketua kelas wajib menghubungi guru yang bersangkutan. Kemudian bagi siswa yang tidak masuk, harus ada surat izin dan pemberitahuan secara langsung dari orang tua atau wali. Tidak memilih-milih atau membedakan guru dalam menghormati, mentaati guru. Nah, sekian anak-anak materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.